Jepang bangkrut. Jepang bangkrut karena kalau Indonesia pintar. Iya. Apa hubungannya? Nah, Iya, jadi apa kan teori hubungannya? konspirasi ya, ini teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia pinter-pinter, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha. Betul juga. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang sampurasun guys, sareng wilujeng sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Jadi guys, kalau Indonesia ada mobil nasional guys, Jepang bakal bangkrut guys. Kenapa? Kita akan menonton satu teori video ini. Dan moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys di subscribe channelku. Jangan lupa klik like, komen, dan sharekan kepada kawan-kawan semua tentang video ini. Dan tanpa berbasa-basi, buang-buang waktu, mari sama-sama kita nonton guys. Seperti apa isi kandungan daripada video yang satu ini. Let's go, 1, 2. Jepang bangkrut. Jepang bangkrut karena kalau Indonesia pintar. Iya. Apa hubungannya? Nah, Iya, jadi apa kan teori hubungannya? konspirasi ya, ini teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia pinter-pinter, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha, betul juga. Suzuki dan sebagainya dari sana. Kita bisa bikin sendiri. Ya, betul. Karena kalau misalkan kita pinter. Tetapi karena kita nggak pinter, maka kalau kita nongkrong di pinggir jalan, maka semua kendaraan yang lewat itu adalah berlabel Jepang. Oh, iya, Ya iya, walaupun nanti ada regulasi baru sekian persen spare partnya dari Indonesia dan sebagainya, tapi intinya itu adalah Jepang kan. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa membuat itu atau Betul juga menciptakan kan, guys? lisensi itu. Nah, kenapa agar kita tetap tidak bisa membuat, maka sumber daya manusia itu harus dibuat rendah. Gimana caranya? Dengan bikin lembaga-lembaga pendidikan yang akan merusak bangsa. Teori konspirasinya gitu. Makanya beberapa kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan pendidikan kita itu nampaknya merusak otak secara sistematik daripada menghasilkan. Jadi contohnya gini nih, yang merusak otak itu gini. Pak Benix punya otak, saya juga punya otak. Nah, bagaimana cara otak bekerja itu? Otak hanya akan menyimpan sesuatu yang menurut dirinya penting. Oke. Betul. Menyimpan informasi hanya yang penting saja. Betul, guys. Yang menurut dia tidak penting itu akan diabaikan. Lupa. Dan itu akan tergantung pada bakat yang juga sudah disadari oleh Pak Benix, disadari oleh saya. Jadi misalkan orang-orang yang sejak awal bakatnya memang musik, jadi dia akan mudah lebih hafal pada musik, dia lebih bisa menciptakan, dia lebih peka terhadap musik yang enak dan gak enak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ada pelajaran yang berhubungan dengan musik, itu pasti akan menerap lama dalam otaknya. Gitu kan? Betul. Kalau yang suka pada misalkan olahraga, maka dia akan lebih mudah mengingat materi-materi atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan olahraga. Iya, betul. Gitu. Nah, rumusnya begitu. Itu kerja otak itu begitu. Nah, sekarang tidak jadi begitu. Sekolah-sekolah kita itu semua pelajaran harus dipelajari bahkan ketika kita tidak tahu tujuannya apa. Kita Tadi yang gue bilang itu yang komplain tuh ya. Iya. Belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa ini. kan kita nggak ngerti juga siapa istrinya Kapten Patimura gitu. Buat apa? Iya, buat apa? Buat apa, bro? Dan kita tanya misalkan nanti kepada Pak Prabowo, tahu nggak itu? Nggak tahu. Nggak taunya pun jadi presiden. Artinya apa? Materi-materi itu tidak relevan buat kehidupan karena ada tahu dan tidak tahunya kita nggak ngaruh buat kehidupan. Betul. Kan tadi nggak tahu kan? Jadi investor, punya perusahaan, itu jadi presiden, itu jadi artis. Padahal mereka nggak tahu. Padahal gue gak tahu tanggal lahirnya Soekarno. Nah iya. Nah misalkan begitu ya. Nah artinya apa? Artinya pelajaran-pelajaran itu tidak relevan dan kita tidak sejak awal tuh gak ngerti pelajaran-pelajaran itu. Tapi dijejalkan. Akhirnya mekanisme dalam otak kita adalah kita lupakan karena gak penting menurut kita. Betul. Lalu ada ulangan. Kita harus mengingatnya, baca. Lupa lagi, secara alamiah kita melupakan, baca lagi, lupa lagi, baca lagi. Otak kita sejak awal sudah dibuat stres, tertekan, Buang-buang energi ya. hanya untuk menghapus Hal yang dan nggak menurut kita nggak memasukkan penting. lagi materi itu. Jadi otak kita tuh udah rusak. Akhirnya apa? Usia SMP, usia SMA, ketika kita sekolah, kemudian ada kabar, guru ini nggak masuk, hore. Betul. Kan jam pelajaran Betul juga paling enak guys. itu adalah jam pelajaran kosong. Bener juga. Padahal pas kita kosong tuh sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya.
Kenapa kita seperti itu? Trauma belajar. Trauma Belajar. Bayangin, trauma pada sesuatu berarti kita takut sama sesuatu. Ini Betul. trauma belajar. Kalau sudah trauma belajar, ya kedepannya dijamin SDM kita tuh rendah. Karena belajar aja udah trauma. menyakitkan ya. Nah, itu dimulainya dari mana? Dimulai dari sistem pendidikan di mana kita dipaksa mempelajari sesuatu yang bahkan kita nggak tahu faedahnya apa. Dari kendaraan ke pendidikan. Gua tuh guys. masih ingat Pak Guru, gua harus bisa membedakan mana putik, mana kepala sari, mana mahkota sari. Iya. Buat apa coba? Iya. Dan nggak jadi apa-apa. Proses simbiosis mutualisme ya itu masih boleh lah. Tapi proses bagaimana amuba membelah diri. Lu bayangin kelas 2 SMP dulu pelajarin kenapa amuba membelah diri. Ada proses mitosis, ada meiosis. Kalau SMP Kenapa umur ya lu berapa pelajarin guys? ya? Komen Tapi di kalau ruang gua nggak bisa komentar di jawab, bawah kalau ada yang disuruh sudah kasih tahu cambuk. guys. Ada yang lebih penting dari situ. Apa? Materi-materi yang penting justru gak diajarin. Seperti Kalau misalkan mau belajar biologi, belajarlah tentang diabetes. Karena kita negara keempat terbesar yang punya diabetes. Iya betul. Yang mengancam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia benar-benar diantaranya adalah diabetes. Kita nggak belajar, makanya kita sekarang gendut-gendut. Nah itu juga. Tetapi di sisi lain sesuatu yang kita ngerasa nggak penting justru malah diajarin. Kan gitu. Makanya kita perlu tahu bagaimana gizi. Iya. Betul ya dari awal ya. Jadi pentingnya sesuatu gizi. yang penting gak diajarin, sesuatu yang gak penting. Nah misalkan belajar ekonomi, kan Pak Benix ahli ekonomi, tukang ekonomi. Misalkan gini, kalau misalkan mau meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan meningkatkan kemandirian finansial di antara mereka, maka waktu sekolah mereka seharusnya diajarin gimana caranya dapat duit, gimana caranya mengelola duit, dan gimana cara menguasai aset. Dan cara membayar pajak. Dan cara membayar pajak itu yang diajarin. Tapi pelajaran ekonomi kita adalah apa perbedaan ekonomi kapitalis, komunis dengan Pancasila. Yang Doktrin. nggak penting itu. Ya itu nggak penting, itu doktrin. Nah, jadi yang Harusnya diajarin ya cara iya. membangun bisnis, cara membuat pembukuan. Betul juga lah guys. Kalau saya pikir Menurut gua balik. itu penting banget sih dari awalnya bagaimana cara financial management. Nah waktu sekolah kita nggak bahas itu. Kita nggak diajarin. Yang diajarinnya adalah ekonomi, tapi ekonominya tuh yang nun jauh di sana gitu. Ya mungkin sekarang udah nggak relevan lagi. Iya itu, masa kita bahas ekonomi kapitalis sama komunis gitu? Emang zaman perang dingin apa? Ya udah selesai ya itu ya. Iya. Karena kita nggak diajarin, maka kita tuh nggak ngerti gimana caranya untuk mencapai kemandirian finansial itu. Dan akhirnya kita tergantung pada yang lain-lain. Kemudian untuk menutupi kemiskinan dan kegagalan kita melakukan dua hal. Satu, kita menyalahkan pihak lain. Ya, yang tadi itu. Itu mental victim. Nah, kemudian yang kedua, kita menyalahkan Tuhan. Betul. Nah guys, jadi ini video yang cukup bagus guys untuk membuka minda guys ya. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua dengan video yang satu ini guys. Jadi satu info yang cukup menarik bagi saya guys. Apakah sistem pendidikan di Indonesia itu tidak cukup bagus sampai kan ada video begini keluar guys. Sila komen di ruangan komentar di bawah. Nah jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Kalau kalian ada masukan atau sebarang pendapat silalah komen guys ya. Jadi sampai jumpa di episode akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.